Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepreben kabare sedulur? Perkenalkan, nama saya Nur Fadliyah dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 2281040014, semester 7 kelas A, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Halo sedulur, kali ini kita akan membahas mengenai upacara adat tradisi Nadran di wilayah pesisir Cirebon. Tradisi Nadran merupakan salah satu upacara adat masyarakat pesisir Cirebon yang dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki dan hasil laut. Tradisi ini juga menjadi simbol kearifan lokal yang memadukan nilai-nilai Islam, budaya, dan kehidupan maritim masyarakat Cirebon. Awal munculnya tradisi Nadran di Cirebon pada abad ke-15 tahun 1432 Masehi. Kota Cirebon masih di bawah kekuasaan Kerajaan Singapura. Gunung Jati merupakan suatu tempat di mana Ki Gedeng Tapa dan pasukan serta masyarakat memulai melaksanakan tradisi budaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Mereka memulai dengan arak-arakan dari tempat di sekitar Gunung Jati ke arah persinggahan Kerajaan Singapura atau Negeri Singapura yang sekarang dinamakan Daerah Sinarbaya. Tradisi atau budaya yang mereka rutin dilaksanakan yaitu bertujuan untuk atur bekti atau biasa disebut dengan silaturahmi antara murid dengan gurunya, masyarakat dengan rajanya. Setelah selesai prosesi pelaksanaan atur bekti, esok paginya meneruskan perjalanan berlumban atau berlayar ke arah pelabuhan Muara Jati yang sekarang dinamakan dengan Desa Celangcang. Dari Desa Celangcang berlayar dengan perahu sederhana yang dipimpin oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Tapa untuk ziarah ke orang-orang yang sudah meninggal di daerah Muara Jati. Ziarah ke makam para tokoh memang memakan waktu yang lama. Ketidaktahuan masyarakat bahwa mengemudi memakan waktu yang lama. Banyak masyarakat yang tidak membawa bekal sama sekali, baik itu makanan maupun minuman yang siap untuk dimakan di saat pertengahan perjalanan menuju makam maupun menuju pulang ke tempat semula. Banyak di antara mereka mengalami kehausan dan kelaparan, sehingga banyak di antara mereka menggerutu, mengeluh, menyesal dengan dirinya sendiri bahwasannya kenapa tidak membawa bekal makanan maupun minuman. Pada tahun kedua, Ki Gedeng Tapa dan masyarakat Gunung Jati mengadakan ziarah kembali. Belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa ziarah memakan waktu yang cukup lama. Tahun kedua ini, masyarakat membawa bekal sehingga selesai ziarah mereka bisa beristirahat dengan memakan makanan yang mereka bawa. Saat mereka sedang menikmati makanan yang mereka bawa, ada hal yang aneh yang terjadi. Tiba-tiba muncul makhluk gaib di daerah Muara Jati. Makhluk tersebut menghadap bertapa meminta kepada Ageng Tapa agar membawa makan yang mereka makan, atau disebut barokah atau keberkahan dalam bentuk makanan yang sudah didoakan. Ki Ageng Tapa selaku pimpinan rombongan perjalanan menanggapi hal tersebut bahwa di tahun berikutnya akan ada nazar atau berjanji untuk berhenti ke daerah Muara Jati tersebut dan berbagai makanan yang sudah didoakan. Di tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, masyarakat memulai untuk atur bakti dan nazar seperti tahun yang lalu berkunjung ke Muara Jati.
mempersembahkan makanan yang sudah didoakan dipimpin oleh Ki Ageng Tapa tersebut. Oke, selanjutnya karena Ki Ageng Tapa sudah lanjut usia, Ki Ageng Tapa menyerahkan bahwa pada saat adat tersebut kepada Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu masih berusia sangat muda untuk memimpin tradisi Nadar. Setelah tradisi Nadar diserahkan kepada Pangeran Cakrabuana, dijadikanlah Nadran sebagai adat budaya masyarakat pesisir Cirebon. Berawal dari kata Nadar, dikembangkan dari telinga ke telinga menjadi Nadran. Hingga sampai saat ini, tradisi ini dinamakan Nadran. Pendapat lain mengatakan bahwa upacara adat Nadran adalah Ki Ageng Tapa atau Ki Jumanjan Jati, sang juru labuhan Muara Jati, yang mensyukuri putrinya telah menamatkan pendidikan pesantrennya di Karawang. Iring-iringan atau arak-arakan dimulai dari pesantren Pasambangan Jati yang diasuh oleh Syekh Nur Jati. Pada syukuran Ki Ageng Tapa yang merasa bahagia atas keberhasilan putrinya mendalami agama Islam. Selanjutnya ke pelaksanaan Nadran. Memerlukan persiapan yang cukup panjang, dimulai dari usulan kepada kepala desa atau pelopor kepala masyarakat nelayan dan pemerintahan daerah. Setelah disetujui, diadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat, juragan, ketua pemuda, sesepuh, dan tokoh agama untuk membentuk panitia serta menentukan waktu pelaksanaan. Panitia kemudian menyiapkan kebutuhan dan mengumpulkan dana sebesar 250 juta sampai 280 juta. Dana diperoleh dari iuran masyarakat, yaitu setiap rumah dikenakan 20.000 per nelayan. Ketika nelayan tersebut memiliki kapal kecil, dikenakan 50.000, kapal besar dikenakan 100.000, dan juragan kapal dikenakan 500.000 sampai 1 juta. Selain itu, dana juga diperoleh dari sponsor seperti pabrik-pabrik terdekat. Di antaranya adalah pabrik PLTU, pabrik garam, pabrik terasi, pabrik udang, pabrik yang melakukan jual beli di tempat pelelangan ikan seperti pabrik jaring, es batu, dan toko-toko penjual alat nelayan. Setelah dana terkumpul, tahap selanjutnya adalah menyiapkan bahan dan barang yang dibutuhkan. Panitia mulai membuat jolen atau dinamakan perahu kecil yang berukuran 3 x 4 meter. Setelah jolen selesai dibuat sedemikian rupa, jolen dicuci atau dimandikan dengan air yang bercampur kembang. Lalu dipasang miniatur atau bahan-bahan makanan berupa sesaji, yaitu kepala kerbau, nasi tumpeng, bubur merah dan putih, tukon pasar atau jajanan pasar, kembang setaman, dupa atau kemenyan. Pemasangan makanan sesaji kepada kapal kecil atau jolen adalah sebuah keharusan dan disediakan sebagai bahan utama ritual perayaan. Karena pada zaman leluhur sendiri yang mengajarkan untuk menyediakan sesaji tersebut sebagai keyakinan dan harapan yang disimbolkan pada jenis makanan sesaji. Tahap selanjutnya, setelah Ba'da Isya, seluruh panitia berkumpul untuk mendoakan jolen beserta isinya. Semua panitia menghadap ke jolen dan sesajen yang menghadap ke kiblat untuk berdoa, yaitu doa tahlil yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah jolen selesai didoakan, masyarakat dan panitia menjaganya dan menunggu semalaman hingga pagi hari pelaksanaan tiba. Dengan menyajikan kepala kerbau menyimbolkan membuang dan menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri masyarakat, sehingga diharapkan setelah kepala kerbau disajikan,
para nelayan memperoleh kepintaran dan mengarungi kehidupan khususnya bagi tradisi Nadran. Selanjutnya, bubur merah dan putih masing-masing memiliki makna tersendiri. Makna dari bubur tersebut adalah bahwa terjadinya manusia disebabkan oleh sinergi dua hal atau dua unsur yang berbeda. Putih yang disimbolkan sebagai laki-laki atau ayah dan merah disimbolkan sebagai perempuan, ibu. Bubur abang, merah, dan bubur putih menggambarkan bahwa bubur abang adalah menyangkut alam nyata, yaitu jasmania. Sedangkan bubur putih menyangkut alam gaib, yaitu batiniah. Selain itu juga ada kembang 7 rupa dan jajanan pasar dan juga menyan sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sedulur penjelasan tentang Nadran? Seru bukan kita mengetahui tradisi Cirebon, yaitu tradisi Nadran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sedulur penjelasan tentang Nadran? Seru bukan kita mengetahui tradisi Cirebon, yaitu tradisi Nadran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.